Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski. Saya salah satu peserta PPG Fikih Batch 3 2022 di LPTK IAIN Salatiga. Insyaallah hari ini saya akan melakukan PPL dengan topik ketentuan pernikahan dan khitbah dalam Islam. Hari ini insyaallah kita akan mengajar anak-anak, tapi kita tidak tahu seperti apa tanggapan anak-anak. Mudah-mudahan mereka semangat. Mari kita lanjutkan. Said, Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'ad. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hari ini mungkin suasananya sebagian sekolah libur, tapi kita tetap semangat. Ini tanda-tanda bahwa kita orang yang cinta pada ilmu. Ini insyaallah menjadi tanda-tanda kesuksesan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian anak-anakku sekalian, seperti biasa saya ingin mengetahui kondisi kalian, maka saya perlu mengecek kehadirannya juga. Baik, saya absen. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Saya mau kasih yel-yelnya itu ini. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Indonesia Maju, maju, maju. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, saya ingin melakukan persepsi. Kalian masih ingat nggak kemarin di semester awal apa yang kita pelajari? Tentang pembunuhan, penganiayaan, kisos, diat. Baik. Kalau kemarin kita bahas tentang hukum-hukum pidana, hukum-hukum yang berkaitan dengan tindak pembunuhan, kejahatan dan sebagainya, termasuk hudud. Insyaallah kita juga hari ini akan membahas tentang hukum Islam. Hanya dia berkaitan tentang kekeluargaan. Dalam hal ini kita akan membahas tentang pernikahan. Ada yang sudah menikah? Pak Reski gitu. Mana pasangannya Pak Reski? Ya. Saya ingin tanya dulu, kalian pernah nggak mendengar istilah pernikahan? Pernah. Kalau begitu apa yang kalian ketahui tentang pernikahan? Pernikahan adalah ya, untuk apa? Menghalalkan yang belum halal. Kalau khitbah pernah ingat? Khitbah itu melamar. Melamar, kulamar engkau dengan Bismillah. Nah, sekalian, untuk pertemuan ini, karena nanti untuk materi pernikahan ini akan ada 3 pertemuan. Pertemuan hari ini kita mau mengetahui tentang pengertian pernikahan itu apa. Kemudian kita ingin mengetahui tentang hukum pernikahan itu seperti apa sebetulnya. Kemudian kita ingin juga memahami pengertian khitbah. Kemudian insyaallah kita juga akan mempelajari bagaimana cara mengajukan pinangan. Karena ternyata kadang ada orang yang ketika kita ingin melamar dia, itu kita tidak boleh terang-terangan, harus sembunyi-sembunyi. Nanti kita bahas itu. Kemudian kita juga ingin menganalisis perempuan mana yang boleh kita pinang, mana yang tidak boleh kita pinang. Untuk materi ini kita pakai PBL, problem based learning. Jadi nanti Bapak akan meminta kalian mencari masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan khitbah ini, dan tugas kalian adalah mencari kenapa masalah itu bisa terjadi, penyebabnya apa, serta nanti kalian coba merumuskan solusinya apa.
Bisa dipaham? Bisa. Kagum terhadap laki-laki yang dimana pada saat ia melamar, dia menyampaikan tujuannya yang benar-benar pasti bikin baper. Dan tentu saja dari keluarga pihak perempuan sudah pasti dengan mendengar tujuan tersebut sudah pasti sangat yakin untuk menyerahkan putrinya terhadap laki-laki tersebut. Jadi Kita lanjut materi, saya ingin menganalisis dulu kira-kira apa nih yang menjadi unek-unek atau apa yang belum kalian ketahui tentang pernikahan. Ada nggak yang punya unek-unek atau hal-hal yang belum diketahui tentang pernikahan Iqbal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan bertanya, apakah khitbah itu hukumnya sunnah atau wajib? Oh iya. Sunnah atau wajib? Masih ada yang mau bertanya? Oh iya. Baik, langsung saja pertanyaan saya adalah apakah hibah dan lamar itu pengertiannya sama atau tidak? Hibah atau lamaran itu sama atau tidak? Ya, terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan kali ini bagus, masih ada yang mau bertanya? Tidak ada. Nanti insya Allah semua ini akan terjawab insya Allah di prosesnya. Oke, siap? Oke, kalau gitu kita langsung saya masuk ke proses. Oke, langkah pertamanya Bapak akan bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Nah, baik. Berhitung. 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Oke, silakan masing-masing yang dapat angka 1 gabung dengan sesama yang dapat angka 1. 3 kelompok 1, yang dapat angka 2 gabung dengan kelompok 2, sesama kelompok 2. Silakan. Begitupun kelompok 3, 4, 5. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, 3, 4, 5. Nanti tugas kalian adalah kalian wajib memahami 5 hal ini. Kalian wajib memahami 5 hal ini. Kemudian nanti untuk kelompok 1 dia akan mempresentasikan pengertian pernikahan, kelompok 2 mempresentasikan hukum pernikahan, kelompok 3 mempresentasikan pengertian khitbah, kelompok 4 mempresentasikan tata cara mengkhitbah, dan kelompok 5 mempresentasikan wanita yang boleh dikhitbah atau tidak. Kemudian setiap kelompok wajib nanti mencari masalah, kemudian mencari penyebabnya serta solusi dari masalah itu. Terkait masalah apa? Terkait masalah pernikahan dan khitbah atau khitbah. Ya, itu nanti kita presentasikan. Apa yang kita nanti? Ya, ceritanya tidak boleh. Tapi itu kalau di sini wanita-wanita bukan tak baik gitu. Ini lah saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempunyai materi yaitu memahami pengertian pernikahan dengan baik. Baik, pengertian nikah. Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Namun kita setelah menganalisis, kita mendapatkan masalah yang pertama yakni adanya nikah kontrak. Nah, nikah kontrak adalah pernikahan yang memiliki tujuan tertentu yang berakhir sampai waktu yang telah ditentukan. Contohnya adalah Jasmine, seorang perempuan dari daerah Cianjur mengaku menjalani kawin kontrak selama 1 bulan. Salah satunya dari sosial media yang kami lihat yaitu batalnya pernikahan karena calon istri mengajukan mahar sertifikat rumah pada hari pada Hamin ketiga
pada H-3 pernikahan. Tetapi dari keluarga besar perempuan tidak menerima pinangan tersebut dikarenakan masalah perekonomian laki-laki tidak mencukupi sesuai dengan keinginan dari pihak perempuan, yang dimana pihak perempuan meminta uang maharnya itu sekitar 100 jutaan, tetapi laki-laki tidak mampu akan hal itu. Tetapi ada satu hal yang membuat pihak perempuan merasa gelisah, yang dimana perempuan ini telah hamil anak dari laki-laki tersebut. Jadi mau tidak mau dia harus memikirkan cara agar dapat tetap menikah dengan laki-laki tersebut. Jadi masalah yang kita ambil yaitu kita pernah melihat di sebuah stasiun TV, yaitu seorang wanita yang baru ditinggal suaminya yang belum berakhir masa idahnya langsung dilamar oleh seorang laki-laki. Lalu wanita tersebut menerima lamarannya padahal masa idahnya itu belum berakhir. Penyebab dari permasalahan ini yaitu tidak ada yang menafkahi seorang wanita setelah ditinggal oleh suaminya. Yang kedua itu merasa kesepian. Wanita ini merasa kesepian setelah ditinggal oleh suaminya. Yang ketiga itu sendiri dalam menghadapi sebuah permasalahan. Setelah ditinggal oleh suaminya, wanita ini merasa sendiri dalam menghadapi sebuah permasalahan itu mulai dari permasalahan sosial, ekonomi. Yang keempat yaitu karena laki-laki tersebut tidak bisa menahan hawa nafsu. Mungkin laki-laki ini merasa tidak bisa menahan hawa nafsunya terhadap perempuan, sehingga terburusi dari permasalahan ini yaitu yang pertama, seharusnya laki-laki ini menunggu masa iddah dari wanita ini selesai agar tidak menimbulkan masalah baru dari fitnah tetangga. Yang kedua, seharusnya wanita ini mengatakan kepada laki-laki untuk sabar dan menunggu hingga berakhir masa iddah dari seorang wanita ini. Yang ketiga yaitu jika pihak laki-laki memaksa dengan ancaman, wanita ini harus melapor kepada pihak berwajib karena ini termasuk tindak kriminal. Dan permasalahan yang saya angkat di sini tuh hampir sama dengan permasalahan pada kelompok 4. Di mana di sini seorang perempuan yang baru saja sudah bercerai dan melakukan pernikahan, padahal belum habis masa idahnya. Padahal di sini fungsi masa idah yaitu agar perempuan yang baru saja sudah bercerai itu benar-benar suci, dan supaya tidak ada bekas-bekas dari suami tersebut. Oke, baik. Itu tadi diskusi yang kita lakukan luar biasa. Diskusi kalian saya menganggap ini termasuk diskusi yang luar biasa. Ini tanda-tanda bahwa kalian semua orang yang kritis. Itu luar biasa. Ini dari hati saya yang paling dalam melihat kalian semua ini orang yang kritis. Ini saya berprasangka baik kalian semua akan menjadi orang-orang yang ditempatkan nanti di tempat-tempat yang penting insyaallah di masa depan. Amin. Baik, untuk lebih maksimalnya diskusi kita, saya akan lakukan pendalaman materi. Cara meminang boleh dibilang terang-terangan kalau dia masih gadis atau janda tapi habis masa iddahnya, itu boleh disampaikan. I want to be your husband. Saya ingin menjadi suamimu. Apakah kamu ingin menjadi istriku? Mau. Nah, itu bisa. Itu terang-terangan. Kalau dia orangnya janda, tapi belum habis masa iddahnya, itu tidak boleh dilamar secara terang-terangan. Tapi bisa dikasih kode, itu namanya lamaran sembunyi-sembunyi. Aku siap suatu hari nanti menggantikan dia yang telah meninggal kamu. Itu namanya kode. Bisa lamaran sendiri. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita melakukan pendalaman materi, kita akan coba pahami lebih dalam dengan menggunakan kuisis seperti ini. Kita coba analisis soalnya, kemudian kita bahas. Silakan anak-anakku sekalian join ke kuisis ini.
Perempuan yang baru saja bercerai itu tidak boleh dilamar. Ya oke, mantap semuanya. Anak-anak sekalian, kesimpulannya hendaknya kita ini sebagai umat Islam senantiasa semangat untuk menuntut tentang ilmu pernikahan. Karena ternyata pernikahan itu tidak semua hukumnya sama. Ada wajib, sunnah, makruh, apalagi haram. Ada juga ada mubah. Kemudian harus juga tahu yang mana yang boleh dipinang, yang mana yang tidak boleh dipinang. Oke. Baik, sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah clear semua? Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita bersyukur karena kita bisa mengetahui apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa-apa yang harus dilakukan. Kita mengetahui wanita yang tidak, perempuan atau wanita yang boleh dinikahi atau wanita yang tidak boleh dinikahi. Kita juga bisa mengetahui pengertian dari khitbah dan cara mengajukan pinangan dengan baik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kirimkan tugasnya lewat grup WhatsApp. Silakan dilihat. Coba dibuka, saya sudah kirim. Ya. Nanti kalian jawab saja, ditandai di situ jawabannya kalian. Habis itu kirim melalui link Google Form yang sudah Bapak juga kirim di grup WA. Gitu. Sebelum kita tutup, Bapak ingin sampaikan bahwa ke depan ini materi kita itu juga berkaitan tentang materi pernikahan dan ini amat sangat penting juga. Bapak berharap kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran ke depan karena kita akan bahas tentang mahram, kemudian kita akan bahas juga tentang mahar, kita juga akan bahas tentang syarat dan rukun pernikahan. Ini penting karena jangan sampai kita menikahi yang sesungguhnya dia adalah mahram kita. Sebelum kita tutup pembelajaran, saya ingin bakar kembali semangat adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Indonesia Maju, maju, maju. Aplaus untuk kita semua. Baik, barangkali yang bisa kita bahas hari ini, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya berharap kalian semua senantiasa sehat walafiat. Semoga kalian semua sukses insyaallah. Amin robbal alamin. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.